Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kiranya di pagi ini kita menyambut hari dengan hati yang tenang, penuh pengharapan dan terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, supaya apa yang kami renungkan tidak hanya kami dengar, tetapi dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, renungan pagi ini berjudul Tetap Berdoa. Bacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 18, ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Lalu dari Yakobus pasal 4, ayat 3. Saudara, mungkin di antara kita pernah atau sedang berada pada satu titik di mana doa kita terasa seperti tidak didengar. Kita sudah berdoa lama, bersungguh-sungguh, bahkan dengan air mata. Tetapi jawaban yang kita harapkan tak kunjung datang. Perlahan kita mulai lelah. Kita berhenti membawa pokok doa itu lagi. Walaupun sebenarnya hal tersebut sangat penting dan menyentuh hidup kita. Firman Tuhan dengan jujur mengajak kita untuk terlebih dahulu memeriksa isi doa kita. Yakobus pasal 4 ayat 3 mengingatkan bahwa ada doa yang tidak dikabulkan bukan karena Tuhan tidak peduli, melainkan karena doa itu lahir dari keinginan yang salah, bisa dari dorongan nafsu, ego, atau ambisi pribadi. Jika kita menyadari bahwa doa kita lebih berpusat pada diri sendiri daripada kehendak Tuhan, maka firman Tuhan mengajak kita untuk bertobat dan meluruskannya. Namun, tidak semua doa yang belum dijawab itu berarti doa itu salah. Ada doa yang wajar, baik dan sungguh-sungguh penting bagi hidup kita. Misalnya, doa untuk keluarga, kesehatan, masa depan, pergumulan hidup, atau keadilan yang kita rindukan. Untuk doa-doa seperti inilah Tuhan Yesus memberi dorongan yang sangat kuat. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada orang-orang untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Injil Lukas pasal 18 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Tuhan Yesus menceritakan kisah seorang janda yang terus-menerus datang kepada seorang hakim yang lalim. Dan sang janda tidak berhenti datang, tidak menyerah dan tidak putus asa. Akhirnya, bukan karena hakim itu baik, tetapi karena ketekunan sang janda, keadilan pun diberikan kepadanya. Nah, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, jika seorang hakim yang lalim saja bisa bertindak karena kegigihan, terlebih lagi Allah yang adil, penuh kasih, dan mengenal kita. Ketekunan dalam doa bukan soal memaksa Tuhan, tetapi soal membentuk hati kita agar tetap percaya, berharap, dan bersandar penuh kepada Tuhan. Sahabat terkasih, jika pagi ini ada doa yang tersimpan di dalam hati, doa yang hampir kita lepaskan karena kita merasa lelah atau kecewa, firman Tuhan mengajak kita untuk tidak putus asa. Teruslah membawa itu dalam doa. Tuhan itu tidak tuli, Tuhan tidak jauh, Ia bekerja dengan cara dan waktunya. Seringkali jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau mengetahui setiap doa yang pernah kami panjatkan, bahkan doa yang hanya terucap di dalam hati. Ampuni kami jika kami mudah menyerah dan kehilangan harapan. Ajar kami membedakan keinginan yang lahir dari ego dengan kerinduan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kami hati yang tekun, iman yang setia, dan pengharapan yang tidak padam. Kami percaya Engkau adalah Allah yang adil dan setia, yang mendengarkan doa anak-anak-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, selamat menjalani hari, tetaplah berharap, jangan berhenti berdoa, Tuhan memberkati.